Di hari kedua di Sumba, kita pengen ngeliat aktivitas anak muda. Ya kebetulan kita datang ini lagi deket-deket sama Pasola. Nah kita pengen ngeliat bagaimana anak muda ikut berpartisipasi di acara adat Pasola yang tiap tahun diadain sekitar bulan Februari-Maret. Menarik karena 70% dari peserta Pasola itu justru anak muda. Dan biasanya ini menjadi ajang untuk unjuk diri bagi mereka yang berani, yang sudah dewasa. Nah ini salah satu cara untuk nunjukin kalau mereka udah dewasa. Pasola itu upacara yang masih otentik banget. Anak-anak muda juga ikut ke dalam Pasola ini. Bahkan yang paling muda itu ada umur 15, kalau nggak salah 15 tahun. Sampai yang paling tua juga ada, yang 30 tahun juga ada. Dan uniknya itu mereka sangat menjaga tradisi ini bukan cuma dari atraksi Pasolanya aja, tapi dari ritual awal. Tetua adat itu dari sembahyang tengah malam jam 12, jam 1 gitu, sampai atraksi Pasolanya mereka benar-benar jaga dan hukum adat itu benar-benar dijalankan gitu. Upacara ini cukup unik, di mana darah harus jatuh, darah kuda maupun manusia yang bertanding di situ. Pertandingan tidak akan selesai sebelum salah satu darah dari kedua kubu jatuh. Saya salut harga diri tinggi, di mana mereka sudah tidak memperdulikan yang siap mati, siap berjuang dan berani gitu. Sebuah upacara yang dilakukan oleh turun menurun. Jadi setidaknya mereka itu memiliki kepercayaan yang kuat, terutama dalam hal pertanian. Menurut gue penting juga buat Jalal, buat Gaby ngelihat bagaimana anak muda di daerah lain itu punya cara sendiri untuk nunjukin bagaimana caranya menjadi dewasa gitu. Karena Jalal gitu dia belum pernah keluar dari Jawa, Gaby juga gitu. Nah sementara di sini lumayan ekstrim gitu, bagaimana adatnya masih sangat kuat dan anak muda harus menjawab itu. Lapangan Pasola itu sakral buat mereka. Jadi laki-laki yang masih memikirkan istri, masih takut-takut, ragu-ragu, nggak boleh masuk lapangan Pasola itu. Buat mereka itu adalah lapangan untuk yang pemberani. Jadi ketika masuk lapangan Pasola, mereka udah harus siap mati, siap luka, siap meninggalkan semuanya. Jadi benar-benar total gitu. Keren banget ya menurut saya gitu. Karena cowok-cowok ini benar-benar ketika maju di lapangan itu, mereka udah siap menghadapi segala konsekuensinya. Demi adat ini, demi budaya yang mereka lestarikan ini gitu. Jadi benar-benar budayanya masih asli banget dan mentah banget gitu kalau buat saya sih. Ntar pulangnya kan ke lo sini kan? Ayo kok. Ntar. Ayo. Gak usah di-shoot. Ayo, lanjut yuk. Kuat lah. Ya, kok lanjut ya? Ya, transit ya. Tapi di rumah. Persiapannya seandainya kalau besok mau Pasola, ini potong kayu, bikin ini potong daun kelapa yang putih, bikin ketupat. Besok paginya itu baru kasih sumpah pada keluarga, baru kasih. Persiapan kurinya hanya rumput saja dengan dia punya kendalinya. Itu saja yang pas besok mau Pasola, ini hari mau kerja memang kasih bye-bye, ikat yang kuat supaya nanti masuk lapangan supaya jangan DNA apa lagi. Ya ada juga sih awalnya ada rasa takut. Masalahnya ini kayu. Kawan-kawan dong kasih panas saya, kenapa engkau tidak bisa ikut? Padahal laki-laki juga dong bilang kayak perempuan namanya kita ikut. Ya coba aja lah gitu.
kalau kita masuk Pasola pasti ada juga yang tanya siapa sih yang begitu dia bisa berani masuk Pasola dan gitu. Makanya kita yang lain sih kebanggaannya di situ juga, tapi yang lain sih dari hati juga. Kayak kenapa dorong bisa Pasola, kenapa tidak bisa punya kuda tapi bisa Pasola itu. Raihlah inginmu bareng Nescafe. Raihlah inginmu. Dari ngopi, jadi berani. Bareng Nescafe.